Halo guys, kembali lagi bersama gua di sini Gun FX ya. Pada kesempatan kali ini gua akan membahas tentang apa itu OHLC dan OLHC. Yang kedua itu PO3, yang ketiga time session. Oke, sebelum gua mulai pembahasan ini, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah ini, lalu klik tombol like dan share ke teman kalian. Oke, kita mulai saja ya. Yang pertama, kita akan membahas apa itu OHLC dan OLHC. Nah, di sini kita harus mengetahui pembentukan candle bullish dan candle bearish. Karena materi ini berhubungan ya. Oke, kita mulai dari candle bullish terlebih dahulu ya. Pembentukan candle bullish itu adalah OLHC ya. Kenapa? Nah, di sini kita bisa lihat dia open candle di sini ya, open. Nah, lalu dia turun untuk membuat sumbu atau ekornya atau wicknya ya. Lalu dia naik ya untuk membuat wicknya ini ke high ya. Nah, lalu dia close. Makanya disebut dengan open low high close ya. Nah, ini sangat berhubungan dengan PO3 nanti ya. Nah, lalu pembentukan candle bearish ya. Kalian ingat aja pembentukan candle itu rumusnya seperti ini ya. Kalau candle bearish itu pembentuknya mulai dari open high ya, open high, low, close ya. Dia awalnya open high ya, membuat sumbu atau wicknya, lalu dia turun ya, lalu dia membuat low. Nah, lalu dia close ya. Terbentuklah candle bearish. Nah, sini apa hubungannya dengan PO3? Yang kalian bisa tahu PO3 itu akumulasi, manipulasi, distribusi. Nah, ini adalah fase-fase di mana pembentukan market atau pembentukan dalam sebuah candle ini. Yang pertama akumulasi ya. Nah, di mana ciri-cirinya itu adalah candlenya sideways ya, biasanya ada di Asia, namun belum tentu di Asia saja, bisa saja jadi di London juga ya, tergantung pola yang terjadi. Oke, kita bahas untuk di candle bullish. Ini contoh dulu ya untuk pola simpelnya. Oke, di sini ketika pembentukan candle bullish, anggap ini adalah daily ya. Candle daily. Nah, di sini candle low time frame-nya. Nah, di sini dia membentuk sebuah sideways atau akumulasi. Ya, accumulation. Nah, ketika dia membuat manipulasi inilah yang dia membuat sebuah wick di candle high time frame ya. Nah, lalu di sini dia membuat manipulasi. Ya, ini manipulasinya bisa terjadi di London untuk pola simpelnya seperti ini. Nah, bisa juga terjadi di New York ya, tergantung pola yang terjadi pada hari itu ya. Jadi kita tidak bisa untuk mematokkan polanya harus sama seperti ini, tidak ya. Ini untuk teorinya dulu ya, sebagai pembentukan candle pada hari itu. Di sini di awalnya akumulasi, lalu manipulasi. Nah, lalu di sini kita mencari sebuah market structureship ya untuk mengambil entryan di distribusinya. Ya, kenapa kita menunggu ketika dia distribusi? Karena kalian bisa lihat, nah jika kalian entry di area akumulasi ini pasti kalian akan tergocek ya. Nah, lalu apalagi di manipulasi ya. Kalau kalian maksa ngebuy ini, saldo kalian nggak kuat, itu bisa habis ya. Nah, untuk amannya kalian tunggu dia manipulasi. Nah, setelah manipulasi kita tunggu adanya market structureship ya, atau MSS atau breakout untuk ke atas ya, atau pola breakout ya. Nah, lalu setelah itu barulah kita mencari entry-nya ya. Nah, jika kalian sabar ya, ketika kita entry di distribusi kan enak ini, dia langsung jalan jauh ya, naik, jadi nggak perlu isi drama-drama lagi gitu ya. Untuk
Candle bearish sama ya seperti ini ya pengertiannya dah ya. Itu akumulasi, manipulasi, kita tunggu dia. Cuma ini bentuknya saja yang terbalik ya. Barulah distribusi ya. Oke. Untuk selanjutnya itu ada tentang time session. Nah, di sini gua menggunakan UTC plus 8 ya atau WITA karena gua di Bali jadi gua menggunakan waktu WITA. Nah, untuk note, nah di sini ada note ya, yaitu Maret sampai Oktober itu maju 1 jam karena adanya daylight saving time. Nah, lalu November sampai Februari itu normal ya. Contoh, nah market di bulan Maret sampai Oktober itu bukanya itu jam 6 di sini ya. Nah, sedangkan ketika November sampai Februari itu bukanya jam 5 ya. Jadi di sini maju 1 jam ya. Oke. Lalu nah, sekarang kan Juli nih, berarti masih dalam waktu daylight saving time. Nah, di Asia untuk waktu Indonesia Tengah itu dari jam 8 sampai jam 12 ya. Nah, untuk London itu jam 2 sampai jam 5. Untuk New York jam setengah 10 sampai jam 23 ya gitu ya. Atau kita bisa ambil nanti di pre New Yorknya itu ya jam 20.30 ketika news itu kita bisa juga ambil. Karena ini waktunya maju 1 jam, jadi newsnya itu biasanya jam 20.30 di waktu Indonesia Tengah ya, atau jam setengah 9 malam. Nah, ketika waktu normal itu newsnya itu jam setengah 10 ya. Nah, ini yang gue bilang tadi daily opennya ya, jam 6 ketika daylight saving time, untuk normal jam 5. Untuk true day open itu adalah setelah closing Asia ya, setelah jam 12 ini, jadinya jam 12.01 ya. Nah, berikutnya adalah beberapa pola yang sering terjadi di market ketika kalian menggunakan market session ya. Ini yang normal yang seperti tadi ya, yaitu akumulasi, manipulasi, distribusi. Ya, di Asia dia membuat sebuah akumulasi ya, lalu di London dia membuat manipulasi. Nah, di sini dia reversal untuk ke bawah ya. Dan di New York itu distribusi. Nah, di sini pola yang kedua itu adalah Asia membuat sebuah ekspansi ya. Nah, di sini dia bukan sideways lagi, tapi dia ekspansi ya. Nah, lalu di London dia baru akumulasi. Ya. Nah, setelah itu di New York barulah dia membuat sebuah manipulasi terlebih dahulu. Setelah itu market chartership, barulah dia distribusi ya. Nah, case yang ketiga yaitu Asia, dia manipulasi. Asia akumulasi ya. Lalu London dia membuat manipulasi, langsung distribusi ya. Langsung distribusi jauh. Kalau yang pertama kan dia cuma membuat manipulasi dan masih dalam range di sini ya, di range akumulasi Asianya. Nah, di sini dia langsung candle impulsif turun ke bawah. Nah, lalu New Yorknya barulah dia sideways kembali, karena ketika mau closing market kan dia membuat sebuah wick gitu ya. Ingat saja pembentukan sebuah candle bearish itu apa? Yaitu open high, low to close. Nah, seperti itu ya. Nah, yang keempat ini pola yang mungkin agak sulit ya, karena dia nge-sweep atas lalu
dia ke bawah, dia nge-sweep bawah, lalu dia ke atas lagi begitu ya. Ini yang sering disebut search and destroy ya. Ini gua jarang pakai ya karena ya memang agak gitu ya. Yang gua sering pakai itu ya 1, yang 2 dan yang 3 ya. Ya tergantung bagaimana pola market itu terjadi lagi pada hari itu ya. Oke ya guys, mungkin untuk teori kita sampai di sini dulu ya.